صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita meminta kepadanya untuk diberi taufik dan inayah supaya kita selalu berjalan di jalan yang benar, selalu mengamalkan keadilan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat adil. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu pembahasan yang menjadi faktor perbedaan di antara ulama-ulama teolog. Ulama-ulama teolog adalah sosok-sosok yang memberikan perhatian lebih terhadap persoalan-persoalan akidah. Makanya kalau ada suatu persoalan yang menurut mereka itu ganjal, maka mereka langsung memberikan komentar. Salah satu persoalan yang menuai banyak komentar adalah persoalan kebaikan dan keburukan menurut akal. Kalau kita kembali kepada diri kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama, kita cinta kepada keadilan, dan kita cinta kepada keindahan, dan kita cinta kepada maslahat dan berbagai sesuatu yang memberikan faedah kepada kita. Kalau seandainya ada seseorang yang memukul kita, kita katakan, kenapa kamu melakukan keburukan? Ketika ada seseorang yang memberikan hadiah kepada kita, kita mengatakan, saya berterima kasih. Kalau kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, maka kita menemukan manusia itu bisa menilai perbuatan mana yang baik, perbuatan mana yang buruk. Sebelum kita memasuki inti pembahasan tentang kebaikan dan keburukan menurut akal, alangkah baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu tentang tolak ukur kebaikan. Kalau kita kembali kepada diri kita sendiri, maka kita sudah bisa memahami dengan baik apa arti kebaikan, apa arti keburukan. Tapi kalau kita lebih detail lagi, lebih teliti lagi, maka kita memiliki banyak tolak ukur untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk. Di sini ada 4 tolak ukur yang dikemukakan oleh ulama teolog. Tolak ukur yang pertama adalah tabiat kita. Kita adalah makhluk yang cinta kelezatan. Kita adalah makhluk yang cinta kepada keindahan. Makanya kalau kita melihat rumah kita kotor, kita sumpah. Kenapa? Karena kotor itu tidak sesuai dengan tabiat kita. Tabiat kita cinta kepada kebersihan. Kemudian kalau kita menemukan baju kita bau, kita pun sumpah. Kenapa? Karena bau itu tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh tabiat kita. Jadi tabiat kita menginginkan keindahan, menginginkan kebersihan. Makanya tidak perlu kita
memberitahukan kepada seseorang, wahai fulan, kebersihan itu bagus. Wahai fulan, rumah yang indah, rumah yang nyaman itu bagus. Tidak perlu, kenapa? Karena seseorang akan mengetahui keindahan itu baik, kemudian kebersihan itu baik dengan melihat kepada tabiatnya. Jadi dengan sendirinya seseorang bisa menghukumi bahwa ini baik, ini adalah buruk. Kenapa? Karena tolak ukur kebaikan dan keburukan sudah ada pada dirinya. Kemudian tolak ukur yang kedua. Tolak ukur yang kedua adalah maslahat. Maslahat terbagi menjadi dua, ada maslahat yang bersifat individual, ada maslahat yang bersifat sosial. Artinya apapun yang maslahatnya kembali kepada diri kita, maka kita katakan baik. Dan apapun madarat yang kembali kepada diri kita, maka kita katakan bahwa itu adalah buruk. Makanya karena tolak ukur kedua adalah maslahat, maka maslahat itu relatif. Mungkin saja sesuatu ini bagi saya maslahat, tapi bagi Anda atau bagi orang lain adalah madarat. Seperti racun. Racun itu kalau kita minum, kita mati. Jadi bukan maslahat. Tapi racun ini juga bisa bermanfaat. Ketika kita menemukan hewan yang puas dan hewan ini membahayakan diri kita, kita bisa menggunakan racun untuk membunuh hewan tersebut. Jadi racun ini bisa maslahat, bisa madarat. Maslahat ketika memberikan faedah kepada kita, madarat ketika memberikan kerugian kepada kita. Jadi ingat, tolak ukur yang kedua adalah maslahat dan madarat. Kemudian tolak ukur yang ketiga adalah kesempurnaan bagi diri kita. Apakah sesuatu itu sempurna atau tidak? Seperti ilmu lah. Kita mengatakan bahwa ilmu itu baik karena ilmu merupakan kesempurnaan bagi kita. Kalau kita bodoh, maka kita akan dikucilkan oleh orang lain, tidak dipandang oleh orang lain. Kenapa? Karena bodoh adalah sesuatu yang buruk. Jadi tolak ukur yang ketiga adalah diri kita. Kesempurnaan diri kita. Apakah hal ini merupakan kesempurnaan bagi saya atau tidak? Kalau seandainya hal ini merupakan kesempurnaan bagi saya, maka itu hal yang baik. Dan kalau seandainya hal ini merupakan kecacatan bagi saya, maka hal itu adalah sesuatu yang buruk. Kemudian tolak ukur yang keempat. Tolak ukur yang keempat berbicara tentang perbuatan zat yang mukhtar, zat yang memiliki pilihan dalam berbuat, yang bebas dalam berbuat, yang memiliki kekuatan dalam berbuat, kehendak dalam berbuat. Apapun yang sesuai dengan zat yang berakal, maka itu adalah baik. Dan apapun yang tidak sesuai dengan zat yang berakal, maka itu adalah buruk. Artinya ada beberapa perbuatan yang tidak layak dan tidak boleh dilakukan oleh zat yang berakal. Ini adalah tolak ukur yang keempat. Seperti apa? Seperti orang berbuat zalim. Berbuat zalim itu tidak layak dan tidak sesuai dengan zat yang berakal. Kenapa? Karena zat yang berakal itu cinta kepada keindahan. Sedangkan perbuatan zalim itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang akan memberikan efek negatif. Sehingga tidak sesuai dengan status zat yang berakal. Ini adalah 4 tolak ukur yang disebutkan oleh ulama teolog sebelum mereka memasuki inti pembahasan tentang kebaikan dan keburukan menurut akal. Baiklah, misalnya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di
kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.